Oke teman-teman, hari ini saya mau bikin tutorial cara ngebalancing track drum dengan bantuan instrumen bass nanti, track bass. Kita coba dulu ya. Di sini saya udah punya Cubase Pro 10. Yang belum punya bisa di-download aja langsung. Oke, kita langsung buka track drumnya teman-teman. Saya langsung drag aja ke Cubase-nya, different track. Oke. Nah, ini track drum yang saya dapat dari klien saya. Kita dengerin dulu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Biasanya saya sebelum melakukan balancing, saya coba untuk menyamakan gainnya dulu teman-teman, atau yang biasa kita sebut gain staging. Caranya yaitu kita blok, kita masuk ke audio, proses, normalize. Saya akan bikin ini kurang lebih di min 3, enter. Kita tunggu aja hasilnya. Nah, grafiknya berubah ya teman-teman, jadi lebih besar, tapi noise itu bakal banyak nih. Noise-nya banyak. Oke. Atau suara bocoran-bocoran instrumen drum lainnya kedengeran, tapi itu nggak masalah, nanti ketika masuk plugin itu bisa di get. Oke, berikutnya saya akan masuk ke balancing. Kalau kita dengerin ini semuanya masih berantakan. Ya, seperti itu kurang lebih teman-teman. Coba kita sekarang masuk ke tahap awal satu persatu. Kita buka mixer, teman-teman bisa tekan F3, cari di sini. Oh maaf teman-teman, sorry, sebelumnya kita susun dulu kicknya di atas, snare top sama bottomnya juga di setelah kick. Oke, udah top, ada hi hat, terus ada tom, floor, overhead kanan kiri, nanti ini ada room. Nah, itu overheadnya masih keras teman-teman. Oke, kita mulai ya. Kita buka mixer, kita buka snare. Ini snare top. Nah, di sini kita turunkan dulu levelnya jadi min 6 teman-teman. Untuk awal kita oprek itu bagian snare. Oke. Setelah snare, kita cari karakter snare yang klien mau atau teman-teman suka. Kalau di sini klien saya ingin suara snare-nya itu rada low tapi tetap ada basahnya sedikit. Basahnya itu biasanya dari bottom. Kita cobain ya. Nah, ini topnya. Topnya udah low, bottomnya digabungin terlalu basah teman-teman. Caranya adalah kita kurangi bottomnya untuk mendapatkan low snare-nya. Nah, kurang lebih saya dapat karakter snare-nya seperti ini.
Di sini untuk bagian awalnya di depan saya cari aja bagian yang dominan snare, berarti ada di part ini teman-teman, biar dia nanti mengulangnya atau ngeloopnya pada bagian ini. Oke, seperti itu teman-teman. Itu ya kurang lebih. Biarin aja ini min 6 si snare topnya. Sekarang kita masukin instrumen bass nanti untuk patokan kita ke kick. Kita buka instrumen bass, ini ada bass, kita masukin ke sini, kita taruh di atas dan kita rubah dulu metronomnya menjadi 200. Sudah kita geser, kita dengerin snare dan bass. Terlalu besar bassnya, kita turunkan dulu min 6. Nah, di tingkat level yang sama snare, bass itu masih terlalu besar teman-teman, min 6 dan min 6, tapi bassnya masih terlalu besar. Kita turunkan aja bassnya sampai snare itu benar-benar berada di atas kepala, atau setidaknya bass itu masih kelihatan di depan, snare pun masih kelihatan di depan. Tapi kalau kasus yang seperti ini, bass itu masih sama, masih lebih tinggi daripada snare. Oke, mungkin paham ya teman-teman. Coba kita dengar. Snare-nya terlalu kecil. Sekarang kita turunkan dulu bassnya. Oke, saya rasa bass itu cukup di 12,2, sementara snare tetap di min 6. Bass itu di min 12, snare itu di min 6. Kalau masih terlalu besar snare, naikin lagi bassnya. Ini kondisinya bass masih besar. Saya rasa cukup di min 11 bassnya.
dan snare top dan bottomnya, snare topnya itu min 6, bottomnya min 13. Oke, selanjutnya teman-teman, kita cari karakter pada kick. Kita nyalain kicknya, itu ada kick in dan kick out. Kita nyalain dulu kick outnya, jangan lupa kita min 6 kan dulu. Biasanya saya untuk kick ini saya hubungannya dengan bass. Saya cari tingkat low-nya bass dengan kick out sampai berasa kick ini ada di atas kepala juga. Sepertinya min 6 cukup teman-teman. Kita cari sekarang karakter untuk kicknya, bassnya kita matikan. Jadi kondisinya kick itu tetap di depan, bass itu juga tetap di depan, gak ada yang kecil, gak ada yang besar. Oke, sekarang kita nyalain snare top dan bottom. Di sini teman-teman bisa dengar kick itu masih di depan, bass itu di depan, snare juga di depan. Jadi sama-sama nggak ada yang kecil. Rasa cukup untuk bass, kick, dan snare. Sekarang kita coba ke hi-hat teman-teman, kita cari part hi-hat. Nah ini hi-hat, di sini pada open head ya teman-teman. Biasa kita kecilin dulu hi-hatnya min 6. Di sini hi-hat kita samain sama snare, gak boleh di bawah hi-hat.
di min 16 hi-hat cukup. Coba kita nyalain dengan bass dan kick. Saya rasa teman-teman. Sekarang kita cari untuk tom. Ini tom. Part tom mana part tom? Oke. Kita cari di bagian biasanya saya tom itu saya selaraskan dengan kick. Saya matikan dulu snare dan bassnya. Pada kasus lagu ini kicknya tetap jalan, jadi itu bisa lebih mudah kita dapetin kick itu tetap ada di jantung gitu teman-teman. Saya min 10 untuk tom cukup. Sekarang kita ke floor, kita nyalain floornya. Biasa kita kecilin. Kayaknya floor itu di min 11 cukup teman-teman. Sekarang kita coba nyalain sama snare, hi-hat, tom dan floor.
sama bass. Di sini teman-teman bisa cek lagi ya, kira-kira yang masih mengganggu itu ada di mana, tom kah atau floor kah. Cek lagi. Dengerin satu-satu lagi teman-teman. Oke. Oke, pada part ini sepertinya udah balance teman-teman menurut feeling saya ya. Sekarang kita masuk ke hi-hat. Overhead, sorry. Biasanya kalau overhead saya selaraskan dengan snare. Tapi saya panning dulu di sebelah kiri. Karena untuk hi-hat ini saya butuh suara crashnya. Kita cari part yang butuh hi-hat. Kita kecilin dulu semua. Hi-hat ini terserah selera teman-teman ya, mau segimana volumenya. Kalau saya sih yang penting ketika crash mukul itu saya kedengeran gitu. Saya rasa di main 21 cukup hi-hat kirinya. Nah, kalau saya berikutnya untuk hi-hat sebelah kanan, saya akan seimbangi volumenya dengan hi-hat sebelah kiri.
saya bisa lihat dari grafiknya aja. Kita lihat dari grafiknya aja teman-teman. Kalau height sebelah kiri hampir menyentuh min 30 ya, atau min 18 atau 19. Kita samain aja. Kita lihat di sini nih patokannya teman-teman. 30. Nah, kurang lebih sama. Biasanya saya seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita masuk ke room. Kalau room ini sedikit saja teman-teman. Yang penting roomnya terdengar. Oke, min 30 saya rasa cukup. Coba kita dengerin semuanya. Kecuali bass. Kalau teman-teman rasa hi-hatnya masih terlalu besar, teman-teman bisa kecilin lagi. Di sini hi-hat juga saya panning dulu. Saya taruh di min sebelah kiri sedikit di 45 mungkin. Ya, cukup 45. Atau di 50. Di 52. Masih terlalu mengganggu teman-teman. Saya rasa cukup di min 17, min 18. Sekarang kita balik lagi ke floor sama tom. Mana partnya floor dan tom. Kita panning lagi. Tom saya panning kiri di 30 di 43 mungkin. Tom itu saya panning 71 lah. Setelah menurut teman-teman ini semuanya balance, jangan lupa dengerin lagi keseluruhan yang mana volume yang masih mengganggu. Saya rasa sudah cukup teman-teman untuk ngebalancing drumnya dibantu dengan instrumen bass. Coba kita dengerin dari awal keseluruhan hingga akhir. Tetap ngebalancing ini nggak bisa buru-buru juga, tapi setidaknya saya ngasih tutorial untuk memudahkan teman-teman dengan cara dibantu dengan bass. Kita dengerin dulu teman-teman.
masih sedikit mengganggu ya. Coba turunkan satu volume. Untuk bagian kick. Rasa cukup, kita dengerin lagi dari awal. Oke, teman-teman, kesimpulannya ketika teman-teman ngebalancing drum itu, dari kesimpulan yang saya ambil hari ini untuk teman-teman, saya biasanya masukin dulu drumnya semua. Ingat ya, saya masukin drumnya, terus saya staging gainnya, saya blok tadi dengan cara di blok semua drumnya, terus masuk ke audio, terus ke proses, lalu ke normalize. Teman-teman buat saja
terserah itu ya. Kalau saya sih biasanya min 3 atau lebih rendah lagi lebih bagus, misalnya min 6 gitu. Setelah itu saya turunkan level untuk snare top. Paling awal itu adalah snare top, itu wajib kalau saya snare dulu. Saya bikin di min 6. Sisanya saya tinggal ikutin dengan bass. Ingat, volume bass dan volume snare gak ada yang boleh paling depan, minimal sejajar, tergantung lagunya juga. Kalau untuk lagu ini karena lagunya rada beat, snare itu harus punch gitu. Tapi tetap perbedaannya cuman 0, lah dengan bass dan snare. Untuk karakter snare saya tinggal cari di bottomnya. Kalau ingin basah bottomnya dinaikin, kalau ingin kering ya saya tinggal turunin bottomnya gitu. Atau ingin low snare topnya itu. Kalau ingin basah saya tinggal naikin bottomnya, tergantung permintaan. Sisanya kick mengikuti. Kick ini harus berada di atas bass sedikit, kick in dan kick out. Oke, sisanya untuk kick in itu adalah karakter kick yang kita mau gitu. Intinya nggak ada yang boleh lebih besar atau lebih kecil, minimal sejajar kedengerannya di feeling kitanya. Dan untuk hi-hat, tom, floor biarkan berjalan dulu, nanti teman-teman dengerin ketika wah hi-hatnya terlalu besar nih, kecilin. Tomnya juga sama, floornya juga sama, tapi biasanya tom dan floor itu saya ikutin di kick. Sementara untuk untuk overhead saya cuma makainya sedikit aja, saya cuma butuh crash udah sama ride. Kalau ride sama crash sudah kedengeran, saya rasa cukup. Kalau teman-teman butuh lebih besar lagi, naikin lagi aja sedikit. Intinya naikin dulu crash yang sebelah kiri, levelnya tinggal teman-teman samain. Contohnya gini ya. Nah, tadi overhead sebelah kiri di bawah 30. Overhead sebelah kanan juga saya di bawah 30. Sama. Gitu, kurang lebih. Untuk room saya butuh sedikit aja, nggak terlalu banyak. Itu selera teman-teman aja. Dan hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lainnya yang mungkin membutuhkan tutorial ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.